saya membuat video ini untuk mengerjakan mata kuliah keterampilan membaca dan menulis Al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa dalam ilmu tajwid, sifat huruf berdasarkan mengalirnya suara terbagi menjadi dua kelompok, yaitu huruf yang mengalirkan suara dan huruf yang menahan suara. Pembagian ini sangat berpengaruh dalam cara pengucapan huruf hijaiyah, yang pada akhirnya menentukan kejelasan dan ketepatan bacaan Al-Quran. Memahami sifat-sifat huruf ini sangat penting agar bacaan tidak hanya indah didengar, tetapi juga sesuai dengan kaidah tajwid. Jika seorang tidak menguasai perbedaan sifat ini, maka ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengucapan yang dapat memengaruhi makna ayat. Oleh karena itu, mempelajari dan mempraktikkan ilmu tajwid merupakan langkah penting dalam menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran, penting bagi setiap pembaca untuk memahami sifat-sifat huruf dengan baik. Pemahaman ini tidak hanya membantu dalam melafalkan huruf dengan benar, tetapi juga menjaga kejelasan makna ayat yang dibaca. Oleh karena itu, disarankan untuk terus belajar ilmu tajwid secara mendalam melalui berbagai metode, seperti membaca buku, mengikuti kelas tahsin, atau mendengarkan bacaan qori yang memiliki tartil yang baik. Selain itu, latihan secara rutin juga sangat diperlukan agar pembaca lebih terbiasa dalam menerapkan sifat-sifat huruf dengan tepat. Dalam kajian ilmu tajwid, pemahaman terhadap sifat-sifat huruf menjadi sangat penting untuk menjaga keaslian dan ketepatan pelafalan bacaan Al-Quran. Di antara sifat-sifat huruf yang memiliki pengaruh langsung terhadap aspek fonetik dan aliran nafas dalam pelafalan adalah sifat hams dan jar. Kedua sifat ini termasuk dalam kategori sifat yang memiliki lawan dan merupakan dasar dalam membedakan cara pengucapan huruf hijaiyah. Sifat hams adalah sifat yang menyebabkan nafas tetap mengalir saat huruf dilafalkan, menunjukkan kelembutan dan kelemahan huruf. Huruf-huruf yang memiliki sifat hams berjumlah 10 dan ditandai dengan suara desisan saat dibaca. Sementara itu, jar merupakan sifat menahan aliran nafas karena kuatnya suara dan tertahannya udara ketika huruf diucapkan. Huruf jar mencerminkan ketegasan dan kejelasan suara. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada aspek mengalir atau tidaknya nafas, yang menjadi indikator utama dalam membedakan huruf-huruf hijaiyah secara tajwid. Kesalahan dalam mengidentifikasi dan menerapkan sifat ini dapat menyebabkan perubahan makna dan menurunkan kualitas bacaan. Dengan demikian, penguasaan terhadap sifat hams dan jar sangat penting, tidak hanya untuk ketetapan pelafalan, tetapi juga dalam rangka menjaga kehormatan dan kesucian bacaan Al-Quran. Melalui latihan berulang dan bimbingan guru yang ahli, seorang pembelajar Al-Quran akan mampu mengembangkan keterampilan membaca yang tartil dan sesuai dengan kaidah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Klarifikasi dan pasangan sifat. Keempat sifat tersebut membentuk dua pasangan yang saling berlawanan. Istilah peninggian, itba tertutup, istifal penurunan, invito terbuka. Posisi lidah dan pengucapan. Huruf istilah diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah ke arah langit mulut, menghasilkan bunyi tebal. Huruf istifal diucapkan dengan merendahkan lidah, menghasilkan bunyi tipis. Huruf itba diucapkan dengan menempelkan sebagian besar lidah ke langit-langit, menciptakan ruang tertutup. Huruf invito diucapkan dengan posisi lidah terpisah dari langit-langit, membiarkan udara mengalir bebas.